Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pada masanya, telah lebih dari 10 judul sinetron, sebuah film dan beberapa album dihasilkan. Kini apa yang sebenarnya terjadi pada putra sulung Joni dan Warta ini? Pertengahan Februari lalu, dunia hiburan tanah air dikejutkan dengan berita ditemukannya seorang entertainer muda terkenal di dalam mobilnya dalam keadaan tidak sadarkan diri di kawasan Kayu Putih, Jakarta Timur. Nah, kali ini seperti Anda lihat, saya sedang berada di Polsek Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dan di sebelah saya ingin berterima kasih dulu. Terima kasih Pak Zulham Effendi. Kita diberikan kesempatan untuk bisa membesuk sahabat Jas Alvin di Polsek ini. Apa kabarnya Roger dan Warta, Pak? Oh iya, kalau Roger kita udah ada di sini kurang lebih 11 hari. Ya, dia sekarang dalam keadaan sehat, sudah ada perubahan di badannya, kondisi fisik juga udah baik. Kemudian dari awal kita amankan di sini sampai dengan sekarang ya, yang pasti banyak perubahan. Dia kelihatan lebih segar dan memang. Karena pertama kali waktu kita lihat di TV kan, mukanya kusam, kemudian kayak tidak ada gairah. Sekarang udah baik dan dia udah sosialisasi sama teman, bermain bersama teman-teman satu tahanan seperti itu. Sudah bisa sosialisasi dengan teman-teman. Sudah bisa main karena kita setiap pagi ngecek. Kemudian kita pastikan dia sehat, termasuk juga tahanan-tahanan yang lain. Ya. Tapi dia bisa dengan mudah atau pertamanya bagaimana Pak pada saat waktu pertama kali masuk ke? Yang pasti pada saat pertama masuk di sel ya sama seperti tahanan pada umumnya, dia pasti memang akan mengalami trauma, mungkin takut atau apa, tapi setelah itu dia akan biasakan diri dengan kehidupannya yang ada. Dia cepat bisa menyesuaikan diri ya. Iya. Tentunya di sini di Polsek ini. Iya. Oh, ini Roger ya. Ini Roger. Silakan. Iya. Lanjut ngobrol sama Roger. Ya. Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, ada kegiatan. Halo. Baik. Sehat. Benar kata Pak Zulham Effendi tadi ya, udah lebih fresh. Thank you very much. Ya, berasa lebih baik sih. Waktu kita lihat pertama kali waktu di TV, saya kaget lihatnya kan, karena Roger kan udah lama. Wah, dulu mah kita lihat dia di TV kan. Nah, setelah lihat berita itu, terus terang honestly kita kaget banget. Now you look much better. Thank you very much. Udah bisa sosialisasi kata Pak Zulham Effendi tadi, Pak Kapolsek tadi. Ya, teman-teman yang lain juga baik-baik semua sih, dalam arti juga mereka ya saling menghargai lah mereka. Jer, masuk hari ke-11, 12 days you're here. Ya. Di Polsek. Gimana lewatinnya? Pastinya semua itu berkat dukungan keluarga, terus juga iman juga membantu dalam banyak hal ya. Selain itu banyak sekali dari berbagai pihak juga mendukung. Jadinya aku merasa ya banyak terbantu lah dalam melewati hal ini. Tapi sebetulnya yang terjadi apa ya? What happened? How you feel now? Rasanya gimana sekarang? Sekarang campur aduk ya, kayak ya antara bersyukur atas semua ini, sedih ya, senang, semuanya lah campur aduk jadi satu. Siapa yang paling pengen kamu ketemu pertama kali pada saat kamu masuk di sini? Pastinya keluarga ya. Keluarga pasti khawatir banget dengan keadaan aku. So, ya pasti mereka lah yang pertama kali bertemu sama aku. Baik. Ibu, mama, kakak aku, adik aku, ya mereka semua. Your dad? My dad. I mean like
Pasti kan kamu akan ingat bahwa kamu ada tempat ini 2010 ya? Apa nggak ada ya? 2000? Ya, sekitar 3 tahun lebih kayaknya. Ya 3 tahun kali ya. Ya seperti itu. Ya, selama aku di dunia entertainment, ya papa selalu mendukung aku. Ya pastinya dengan kehilangannya papa, ya pastilah seorang anak pasti akan merasa kehilangan. Tapi bukan berarti itu menjadi alasan buat aku untuk bukan alasan aku memakai bereksperimen with drugs karena my dad. No, not because of that. Because most people thought my dad. Banyak yang mengira bahwa kamu you miss your dad, kena kangen, hilang, kemudian kangen ya pasti kangen lah, ya pasti kangen. Dan bukan hanya aku aja, pasti keluarga semua. Keluarga juga merasa sangat kehilangan. Tapi sekali lagi ya, itu nggak bisa dijadikan alasan sebagai aku untuk bereksperimen dengan drugs itu. Ada rasa bersalah nggak sama orang tua? Definitely, pastinya lah. Ya, gimana ya? Yang pasti merasa bersalah lah. Dan aku juga nggak ingin mengulangi lagi. Dalam arti udah cukup lah. Pada siapa kamu rasa paling bersalah? Yourself? Your parents? Kebanyakan sih pada orang tua ya. Pada orang tua. Like my mom. Aku merasa bersalah pada my mom sih. Karena lihat mama, memang waktu besok di sini kan Selasa dan Jumat. Ya, that's right. Selasa Jumat. Ketemu mama pertama kali pada saat kamu ada di sini, mama bilang apa aja? Mama bilang, mama nggak marah sama sekali. Mama nggak marah. Dia justru kaget nggak kamu mama nggak marah? I don't know what to expect. Actually, I don't know what to expect. Tapi pada saat datang ya, pertama kali yang mama katakan, Roger nggak apa-apa. Apa Roger baik-baik aja. Aku Padahal ngerasa si worried tuh, dia khawatir banget kan sebetulnya. Aku ngerasa banget sih kalau ya, sorry. It's okay. Dia bilang gitu ya, dia bilang kamu nggak apa-apa, mama nggak apa-apa, gimana? She's not mad at you. Sama sekali nggak marah. Justru khawatir banget dengan keadaan aku. Kan kaget ya, pikiran kamu ke orang tua marah, atau kenapa, tapi nggak ternyata. Ya. Ternyata pada hari itu kan banyak berita yang simpang siur kan. Banyak berita yang simpang siur that I died and then I've been taken to the hospital. Right. Banyak banget ternyata. Ya. Jadinya pada saat itu mama dapat kabar dan dia langsung berusaha untuk cari aku. Dia berusaha cari keberadaan aku. Sampai akhirnya dia tahu kalau aku berada di sini. Oh, saya. Ya. Tapi memang sebelumnya mama udah nyari kamu atau gimana? Lagi sibuk kemana apa gimana katanya? Enggak sih, enggak seperti itu. Ya mungkin mama berpikir kalau wah something happen gitu pada aku kan.
Jadi dia berusaha untuk mencari. So ya, well, terus terang saat ini pikiran aku like gone on so many directions. Karena kejadian itu ya berlangsungnya cepat sih, berlangsungnya cepat. Jadinya so many thing happens gitu ya. Aku berusaha untuk mengingat ulang lagi, dan well, aku sih juga berharap kalau di balik semua ini adalah hal yang bisa aku ambil juga. Itu banyak sekali hal yang bisa aku ambil. Apa yang bisa kamu ambil dari kejadian Anda kamu ini? Look at yourself, your body. Tadinya ini tiba-tiba agak kurus, tiba-tiba agak we're getting better lagi, udah. Ya pastinya don't do drugs ya. Mungkin itu klise banget kali buat semua orang. Don't do drugs. Don't do drugs. Yeah. And why you do this? Kita break dulu. Kita kembali saat lagi hanya di Jasa Alvin. Aku enggak ya. Nah, ini kira-kira kenapa ya melakukan ya? Sekarang kan bisa ngobrol kan, enak jadinya kan? Aku it's my own fault. Dalam arti aku nggak bisa menyalahkan siapa-siapa dalam hal ini selain aku sendiri kan. And aku sadar akan hal itu. Then why you do that? If you realize that, kita sadar, tapi kenapa kita, mungkin bisa jadi pelajaran buat yang di rumah ya. Kita tahu ini salah, tapi kadang-kadang orang ada melakukannya juga gitu. Kenapa ya kira-kira? Dari point of view Roger lah misalnya. Kenapa aku melakukannya? Is there something bothering you? Entah under pressure atau apa, nggak nyaman atau well, are you happy with your life? Yeah. I can say I'm happy with my life. What is happy dari seorang Roger Danwarta? Happy? Well, happy menurut aku ya, I can spend enough time with my family. Did you? Ya, aku juga kan baru-baru ini mama buka steakhouse gitu, dan aku pun juga di sana, aku bantu. So ada kakak aku, mama, adik. Ya daily base lah, kita bertemu, kita berinteraksi. So ya I'm happy. Family business tapi bisa buat ketemu rame-rame, pulang bareng-bareng. Ya betul. Nice, sweet lagi, asik keren sebetulnya. Ya seru sih, kesempatan untuk kerja gitu, kerja bersama. Dalam arti kan kalau sehari-hari di rumah beda dengan keadaan kerja kan, kita ada tanggung jawab dan sebagainya. So ya jadi tahu lah. Saya balik lagi tadi, kenapa ya Roger melakukannya? Aku melakukannya, kenapa? Maybe we can learn something from this kan. Jangan coba-coba mungkin ya, because seperti yang tadi aku bilang, kesalahan aku adalah aku bereksperimen dengan drugs. Memang drugs itu emang banyak sekali kan sekeliling kita dan sebagainya. Salahnya aku adalah I experiment with it. Did you enjoy when you do it? Yeah. Gak bisa didefinisikan. Not really. Yang pasti setelahnya ya. It's not worth it. Itu udah pasti banget. Ya aku juga berharap seiring dengan proses ini berlangsung, aku berharap kalau setidaknya mungkin dari segi hukum dan sebagainya, well, yang aku tahu pun di luar kalau users should go to rehab, right? Dan juga
banyak sekali yang worried kalau if you go to prison you'll get worse. Itu yang aku takutin sih. Itu yang aku takutin. So yeah, wishful thinking that I can go to rehab. Karena kalau di sini kan setiap 3 hari sekali kan memang harus dicek kan kalau nggak salah ya, cek kesehatan kan. Dalam proses selama 12 hari kan ada beberapa kali yang harus keluar untuk cek kesehatan. Iya betul. Untuk cek kesehatan itu juga jadi apa namanya assessment juga gitu buat mereka, apakah aku ini layak atau tidak gitu untuk direhab. Untuk direhab. Ya. Apa sih yang pernah takut gak dalam hidup? Takut pastilah, semua orang pasti pernah takut dalam hidup. Nah buat Roger takutnya apa? Right now is going to prison. Yeah, right now I'm afraid to go to prison. Yeah. Jadi ya aku berusaha untuk bersabar, untuk tabah, untuk mengikuti prosedur dan sebagainya. Ya kita lihat aja nanti. Are you ready now ya? Yeah, I'm ready. Ready. Yeah. Mungkin bisa kembali. Sahabat datang, ada Zack datang, Zack udah paling khawatir tuh. Dia udah pikir kamu kenapa gitu. Iya. Ya kan, ingat kan? Iya, betul. Kemudian teman-teman yang lain, ada Asti juga datang beberapa kali. Kemudian karena ada teman yang juga pernah syuting di sini 7 tahun yang lalu. Serial, ingat ya, yang kamu jadi pernah syuting di tempat yang sama, betul. tapi lain case ya, beda case-nya. Justru masih ingat kan? 7 tahun yang lalu. Diingetin waktu itu. Kalau nggak salah. Preman kampus kalau nggak salah ya. Preman kampus. Aku nggak inget judulnya. Bener. Aku nggak inget judulnya. Yang syuting. Iya, tapi yang pasti aku inget. Di tempat ini kan? Iya. Iya kan? Ya, itu spooky banget sih. Iya. Tiba-tiba you here. Ya, betul. Dan tempatnya tahanannya sama tapi beda kasus. Iya, beda keadaannya sih waktu itu. Jadi spooky ya. Spooky banget sih. Masih suka karena gini, kalau mama datang kan kamu pasti minta menu favorite. Bebek goreng, ayam goreng, pasti ada dan. Setiap kali datang mama berusaha untuk bawain makanan kesukaan aku, terus juga ya wajar lah ya, she wants to make me setidaknya bukan comfort ya, tapi mungkin siapa sih ibu yang nggak pengen anaknya mungkin lebih ngerasa diperhatikan mungkin ya, iya betul istilahnya. Setidaknya aku nggak merasa sendiri di dalam gitu. Ada hal-hal yang diberikan seperti contohnya buku dari kakak ataupun juga tapi kakak kamu yang paling sedih ya waktu mendengar kamu ini ya. Saya lihat dia nangisnya kayak apa. Iya betul. Ya kakak aku walaupun gitu-gitu tapi gitu-gitu tuh gimana? Iya gitu-gitu. Abangannya biasa lah ya. Iya gitu-gitu. Biasa. Kamu ngerasa nggak dengan adanya kejadian ini keluarga mungkin lebih bukan lebih care, udah care tapi mungkin lebih kelihatan bahwa you have family. Kamu aku berasa banget gitu kekhawatiran mereka, juga perhatian mereka, bukan hanya keluarga inti aku ya, like my mom, my brother, or my sister, tapi keluarga besar juga. Mereka datang menjenguk, mereka mengkhawatirkan keadaan aku. Ya beban nggak itu buat kamu? Beban. Yang pasti sih itu ngagetin mereka lah, itu ngagetin mereka banget. Dan mereka mengatakan ya udah, what happens udah, let it go gitu. Tapi mulai saat ini berusaha untuk menjadi lebih baik. Yaitu sih yang aku pegang untuk menjadi lebih baik. Takut nggak sendiri dalam sel?
sendiri. Takut nggak di sendiri. dalam sel? Oh, takut dalam sel. Ya. You're not alone kan di dalam sel itu kan? Iya. Itu ada dengan yang lain, kan Iya, orang iya. lain. Takut, mungkin kalau takut itu hal keberapa lah yang aku pikirkan. Yang aku pikirin justru keluarga yang berada di luar, karena aku tahu banget mereka tuh sangat mengkhawatirkan aku. Jadinya ya aku berusaha untuk menjaga diri sebaik-baiknya di dalam, supaya tidak membuat mereka khawatir, tidak membuat mereka sedih. Ya, seperti itu. Banyak orang pasti tahu Roger Danuarta. Siapa yang nggak tahu sinetron kamu yang pertama, kedua, ketiga? Siapa Takut Jatuh Cinta dan semua segala macam. Look yang kamu zaman dulu kalah dengan Meteor Garden dan lain-lainnya zaman FC dulu. Tiba-tiba beda sekarang. Ya. Sekejap beda semuanya. Pastinya ya, mungkin image yang tertanam di publik ya seperti itu. Iya. Karena terakhir mereka melihat adalah yang seperti itu. Dan life goes on, nggak mungkin terpaku pada masa lampau kan. Jadinya aku pun ya pada saat ini aku sedang berusaha untuk ya kembali lagi untuk mengangkat diri aku lah, dalam arti mengangkat to be a better man. Itu yang aku usahakan sih. Kamu merasa nggak jadi better man? Right now aku merasa ya Failed? Aku diajarkan kalau sesuatu yang buruk bukan berarti itu berakibatnya akan buruk juga buat kita. Ya, aku bersyukur aja kalau misalkan banyak hal-hal baik yang bisa aku petik dari kejadian ini. Oke. Terus setiap hari tuh ngapain aja di sel? Dari ke 11 ke 12 ini kan? Setiap hari. Olahraga masih terus ya? Ya, Itu harus. olahraga. Pasti juga ya menjalani aja dari hari ke hari. Kita juga jadi ngerti apa ya, dalam arti kan banyak tahanan-tahanan lain dan kasus mereka pun berbeda-beda. Jadinya kasusnya ini, pasalnya ini. Kasusnya ini, pasalnya ini. Jadi kayak mempelajari orang juga ya? Maksudnya ikut-ikut mempelajari karakter orang, sifat orang secara tidak langsung kan? Karena bertemu dengan mereka. Betul. Bingung nggak tuh kayak gitu? Kadang-kadang. Well, karakternya sih emang berbeda-beda lah. Dalam arti ya mereka ya dari berbagai tempat kan, otomatis ya berbeda-beda karakternya mereka. Ya aku berusaha menyesuaikan. Pertama kali adaptasi gimana ya? Pertama kali adaptasi ya trying to mingle aja, dalam arti ya berusaha untuk berbaur lah, tidak membeda-bedakan dan juga tidak tidak merasa kalau I'm special or something. Kamu nggak pernah merasa spesial dalam hidup? Dalam hidup ya spesial ya pastilah. Yang kemarin-kemarin ini aku bekerja dan sebagainya, aku merasa kalau aku bisa give something to my parents dan sebagainya, ya make my parents proud, ya pastilah aku merasa special di mata mereka. Ya, definitely blessed. Roger ini dulu tuh kocak banget teman-teman ya. Viewers, dia tuh dulu paling jahil
paling kocak kalau ketemu teman-teman datang kemari, bukannya dia dihibur, dia malah hibur teman-temannya. Itu terjadi kan. Roger yang lama mana nih gitu kan, itu kan ternyata keluar juga gitu ketemu teman lama. Iya. Do you miss that? Iyalah, aku merasa kangen banget dengan aku yang dulu. Ya, aku juga berusaha untuk bisa membangun aku dulu yang dulu lagi, dalam arti ya easy going dan ya, juga itu kan dulu kayak gitu kan. Iya. Easy going, asik, ketawa santai, enjoy life, positive thinking. Kayak dulu kan gitu loh. Mana ya, Roger yang dulu? Ya betul. He'll be back, definitely be back. He'll be back. Yakin ya kita ya? Yakin. Balik lagi. Biar apa yang kamu paling inginkan dalam hidup sebetulnya? Yang pasti buat hal ini lagi. Jangan dong. Iya, amit. Yang aku inginkan dalam hidup. Mungkin bisa kembali bikin keluarga bangga sama hidup aku kali ya. Itu yang aku inginkan sih. Bikin keluarga bisa bangga sama hidup kamu lagi. Ya. Kamu pernah bikin mereka bangga kan? Ya. Bikin papa kamu bangga, bikin mama kamu bangga. Rasanya kan enak sekali pada saat bikin family kita bisa bangga pada apa yang kita kerjakan. Ya. Ya, pada saat kita bisa menyenangkan orang tua ya pastinya kita merasa senang banget. Itu udah pasti. Ya itu yang aku pengenin. Aku pengen membuat mereka bangga lagi. Oke, kita break dulu dan kita kembali saat lagi hanya di Just Alvin. Mungkin dari orang-orang yang istilahnya apa ya? Kamu pakai barang-barang yang terlarang gitu kan? Yang di benak kamu apa sih sebetulnya? Ada yang tanya. Yang ada di benak aku mungkin ada sesuatu gitu dalam diri aku, dalam arti tapi is that bothering you? Ganggu? Apa itu sebetulnya apa ya? Ganggu. Karena orang kan addict ya biasanya kan. Kalau udah mencoba tentu kan ingin mencoba lagi kan biasanya. Ada rasa itu nggak sebetulnya? Karena kan ya akhirnya ada kejadian. Ya. Nah, gitu. Ya untungnya sih untuk rasa addiction itu aku nggak alamin pada saat aku pertama kali got arrested and then straight to jail. Aku nggak ngalamin yang namanya withdrawal symptomnya itu kan. So ya aku masih merasa bersyukur aja aku nggak harus mengalami tahap-tahap itu. Aku tahu sih banyak yang lain yang karena mereka sudah got addicted, mereka jadi harus merasakan withdrawal symptoms-nya itu. Mungkin karena aku baru-baru juga kali ya. That's why don't do drugs. Apa bedanya Roger Danuarta yang dulu dengan Roger Danuarta yang sekarang? Yang dulu dan yang sekarang. Looknya beda sih. Definitely different. Untuk apa ya dalam diri aku yang beda yang dulu dan yang sekarang? Iya. Mungkin lebih apa adanya kali ya. Yang sekarang lebih apa adanya? Ya, lebih apa adanya. Lebih well, hopefully setelah selesainya kasus aku ini ya hopefully aku bisa be happy, dalam arti ya that means you're not happy before.
Well, kalau misalnya dibilang not happy, itu artinya nggak bersyukur banget. So, ya aku mensyukuri sih segala sesuatu yang sebelum kejadian ini. Dan karena kejadian ini aku akan berusaha untuk menebusnya. Itu yang aku pengen. Nebus dengan apa? Ya banyak ya. Selain membuktikan kalau aku bisa, dan juga menghapus pandangan-pandangan buruk tentang aku, dan juga judgement dari orang-orang. Ya, aku tahu banyak sekali yang menjudge aku, begini dan begini. Judgement apa yang paling gak enak buat kamu? Mungkin dari orang-orang yang menjudge seolah-olah mereka mengenal aku. Roger ini drug addict, Roger ini bla 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 dan sebagainya. Mungkin itu kali ya. Aku pengen membuktikan juga ke semua orang kalau itu nggak benar. Mungkin seperti itu. Oke, kita break dulu dan kita balik saat lagi hanya di Jazz Alvin. Ada